Gue cuma pengen, kalau memang surga bener ada, gue cuma pengen spend waktu sama bokap nyokap gue dong. That's it itu mimpi gue. Pastilah ups and downs gitu, kayak views sempet jatuh, followers nggak nambah, nggak ada deals gitu ya. To be honest, this pandemic gue nggak ada deal sama sekali. Kayak pendapatan gue berkurang banyak banget karena pandemi ini gitu. Awal tahun gue bisa generate hampir 1 miliar. 3 bulan terakhir nggak ada deal sama sekali gitu. Jadi ya ada banyak momen lah yang kayak gue pengen pak udah ya. Cuman kayaknya sekarang nggak ada mundur. Kalau sekarang di titik ini nggak ada mundur, nggak ada balik lagi ke belakang, nggak ada cara. The only way untuk hidup buat gue sekarang adalah dengan meneruskan ini. I don't know, 5 tahun 10 tahun pun gue menargetkan sih, kayak gue punya 1.000 karyawan gue akan cabut. Target gue di situ 1.000 karyawan. Oke. It's time for a bigger opportunity gitu. Nggak tahu. Gue selalu suka surprise yang universe kasih aja. Kayak bring me to apapun itu. Kayak ketika gue disurprisekan dengan kehilangan bokap gue secara mendadak, gue believe bahwa nanti akan diganti kejutan yang lebih baik aja sama Allah. Jadi ya, hidup kan cuma itu, lo bahagia atau lo kecewa, kalau dibikin kecewa banget ya lo juga harus siap bahwa lo akan bahagia banget. Kalau lagi bahagia banget ya lo harus siap bahwa lo akan kecewa banget juga. That's part of life gitu. Meskipun kalau sekarang tanya mimpi lo apa, dulu gue pengen banget politik. Gue pun tahu, I plan my life lah. 2025 gue akan wali kota, 2030 gubernur, I plan lah gitu. Jadi kayak gue udah plan gue wali kota Tangsel, I build the blueprints kalau misalnya gue menangani suatu kota seperti apa. Kayak kenapa gue pengen politik, karena gue ngerasa kayaknya untuk bantu orang lebih besar lagi, gue harus masuk ke dalam sistem. Cuman makin kesini gue mengurungkan niat untuk politik, kayak gue cuma ngasih makan ego gue doang. Ini kayaknya shifting lagi, kayaknya gue pengen ngambil filsafat Islam. Kayak gue ya itu mendalami aja. Gue to be honest, in the future ketika gue pengen jadi ustadz ya. Serius. Kayak when you have menurut gue ketika lo bisa mendescribe agama secara logik dan menggabungkan secara logik dan belief lo yang gak masuk akal menjadi sebuah pemahaman, it's really genius menurutku. Gue cukup open-minded untuk bilang semua agama benar, apa yang lo believe aja. Kalau beliefnya Islam ya Islam, kalau beliefnya Kristen ya Kristen gitu kan. Dulu I used to not believe in God. Gue tuh ateis itu, umur 20 gue gak percaya Tuhan. Kayak 3 tahun awal kuliah, kayak yang lu udah mulai questioning kenapa hidup tuh ada, kenapa hidup seperti ini. I always blame God aja gitu. Kalau misalnya Tuhan ada, kenapa nyokap gue diambil waktu gue kecil. Kayak ketika gue question A, B, sama kayak gue kayak secara logika mencari dengan teori Tuhan, kayak ya udah nggak ada gitu. Gue malah the moment gue percaya Tuhan ketika waktu itu gue giting. Lucu juga sih ya, gue giting sama bakal gorila. Terus gue muntah di kamar mandi, tapi gue muntah nggak di kloset, gue muntah di lantai. Lo bayangin lo lagi mabok ya, terus nggak usah giting, lagi mabok lo muntah, lo malas banget ngebersihin muntah lo. Gue cuma duduk, gue nangis, gue cuma bilang ya Allah, kalau engkau benar-benar ada, bantu hamba bersihkan muntah ini. That's it. Gue cuma ngomong. Rumah gue tuh pakai ember gitu loh, jadi kayak gue cuma ngambil embernya, sekali siram semua muntah gue masuk. Dari momen I believe in God. Dan sampai detik ini gue sepercaya itu. Kayak orang nanya, kok followers lu belum banyak tapi Instagram lu bisa verified. Sumpah gue minta, demi Allah gue sholat hajat, ya Allah ngapain IG hamba verified. Sumpah banyak banget kok bisa IG lu verified. Sumpah gue tuh kayak ya tadi ketika gue bilang I become what I think, but then surrender. Terus surrender aja. Surrender itu kunci dari segala ini. Kayak misalnya gue kehilangan bokap gue lagi, it's hard, cuman gue selalu percaya
ya Allah punya rencana terbaik lah buat gue. Kayak gue lagi disiapin yang terbaik. Jadi ya spiritual journey gue sangat membantu gue sih. Kalau misalnya memang jalan hidup gue adalah untuk ini gitu, karena gue percaya lu punya tujuan hidup lu di dunia gitu. Kayak Tuhan menciptakan lu untuk sebuah makna, dan ketika lu menemukan makna lu ya you want to pursue aja gitu. Dan gue menemukan makna hidup gue aja sih sekarang gitu, dengan bikin menjadi manusia. Ya masih banyak hal yang mau gue lakuin, there's still a lot of dreams lah, cuman udah makin ke shift aja gue mau kemana. Ya mungkin bulan depan atau tahun depan gue ketemu kalian, mimpi gue beda lagi gitu, karena it's always shift aja. Cuma makin kesini gue makin tahu aja apa sih yang gue mau dalam hidup gitu. Dan sekarang mimpi gue nggak muluk-muluk, gue cuma pengen kalau memang surga bener ada, gue cuma pengen spend waktu sama bokap nyokap gue dong. That's it, itu mimpi gue. Kalau kehidupan selanjutnya bener ada, ya gue cuma pengen spend waktu gue sama mereka gitu. Jadi ya, dan somehow ketika lu bermimpi akan itu, ya itu nge-build diri lu untuk menuju ke sana. Ya jadi ya purpose iya, profit iya, satu lagi tuh ya passion. Ya. Gue bilang kemarin gue sign kontrak saham sama bos gue zaman dulu masuk sebagai investor. Gue bilang sama dua partner gue gitu, we are living in our dreams gitu. Lo seneng apa yang lo kerjain, lo ngebantu orang, duitnya ada. Meskipun kalau misalnya gue bilang duitnya ada, ya in the future lah gitu. Kayak gue selalu bilang sama istri gue gitu, kayak cash gue nggak banyak, gue punya aset gitu. Aset gue menjadi manusia. The more the company grow, the more the valuation of the company grow juga gitu. Dan ya gue beruntung sih di umur semuda ini, I have my own company. Gue mengerjakan apa yang gue suka, alhamdulillah uangnya ada. Gue nggak bilang banyak ya, cukup lah, cukup. Gue ngerasa cukup aja. Kayak gue membiayai pernikahan gue tuh nggak dari keluarga. Ya keluarga belum apa ya, nggak nambahin banyak lah, nambahin cuman oh ya udah ketika ada aja. Dan ya gue bisa bilang gue membiayai pernikahan gue sendiri tuh kayak oh gue bisa ya ternyata gitu. Kayak oh gue punya, kayak dari tabungan gue 0 sampai akhirnya sekarang ketutup buat nikah. Jadi kayak men-challenge diri lo tuh hal yang paling seru sih. Jadi gue ditanya tadi, I live in a purpose, I work for a purpose gitu, profit. Gue passionate banget sama menjadi manusia. Karena ADHD gue juga ya, dulu ketika gue ADHD, ketika I have a lot of ideas gitu, kayak mungkin gue yang ngobrol sama tiba-tiba pop up sama ideas and then ideas gitu. Dulu mungkin cara gue mengimplementasikan itu I have to build a new company gitu ya. Kayak kalau misalnya gue bikin ini jalurnya beda nih, gue mau nggak mau harus bikin perusahaan baru lagi gitu. Dan menjadi manusia gue bisa bikin apapun yang gue mau. Gue tiba-tiba pengen bikin konser, kemarin gue bikin konser sama Lokatar. Gue tiba-tiba mau bikin web series, jadi tinggal jalan. Gue tinggal mau bikin film pendek, gue mau bikin konten kayak apa ya, gue tinggal jalan aja gitu. Jadi gue sangat bersyukur dengan hidup gue sekarang. Gue beruntung banget gue nganggapnya gitu. Despite everything that happen, I'm lucky. Ya meskipun kalau misalnya dibilang money ya balik lagi tadi ya, kayak mungkin cukup aja, cuman kayak kalau misalnya sampai yang udah bisa beli rumah, beli mobil ya belum gitu. Kayak ya masih berproses juga as an entrepreneur gitu ya. Kalau misalnya nggak ada duit ya kita nggak gajian, anak-anak yang gajian gitu. Cuman ya so far so good lah. Maksudnya ketika sekarang nggak banyak, ya gimana caranya gue tetap berpikir untuk bisnisnya jalan juga. Kita lagi bikin sekolah by the way, namanya belajar hidup. Ya ketunda lumayan lama, baru kayak gue bikin pondasinya, terus kayak sekarang kita launch di momen yang tepat aja. Kalau gue sekarang, back then iman gue sih yang semakin kuat, keimanan tadi. Kayak keimanan gue, semakin gue diuji semakin iman gue kuat. 4 bulan yang lalu yang gue meninggal,
Kayak gue tuh tinggal sama oma sama yang gue, yang tuh kakek, yang gue meninggal. Apa? Nggak, sama om gue lah, om gue dari nyokap. Kayak yang gue meninggal. Udah, everything baik-baik lagi, bokap gue meninggal. Jadi kayak segala ujian yang dikasih adalah balik lagi untuk menguatkan iman gue. Gitu sih. Ya, karena buat gue, gak tau ya. Buat gue, sampai akhirnya karena gue logika banget. Dulu tujuan hidup, selalu lah pertanyaan-pertanyaan in mid 20s gitu, kayak tujuan hidup manusia apa sih? Tujuan hidup manusia apa sih? Buat gue pun selalu berubah gitu, kayak gue mau bantu orang, gue mau kaya, gue mau ini, sama kayak gue tahu aja gitu. Buat gue personally, tujuan hidup manusia di dunia adalah ya untuk menjalankan peran di dunia. Ya udah, Simple as that. semua orang punya peran, semua orang punya makna. Ketika lu dikasih ujian ya it's part of life. Ketika lu bisa ngelaluin ya lu naik kelas. Jadi gue sekarang gue ngerasa jadi yatim piatu gitu ya, beruntung gitu. Kayak gue udah bisa cope up dengan masalah ini lebih cepat dibandingkan orang lain. Jadi kayak gue dulu ya gue butuh waktu 15 tahun untuk berdamai sama kehilangan nyokap gitu. Kayak 15 tahun gue bisa, oh ya nyokap gue udah gak ada. Cuman ini ketika bokap jauh lebih berat, karena gue udah kenal konsep penyesalan, gue udah cukup dewasa untuk mengerti konsep kematian gitu. Bikin gue jadi kayak, oh ketika gue dikasih ujian yang berat ya I'm the chosen one untuk ngadepin ini, dan berarti Allah ngasih gue ini karena tahu gue bisa ngelaluin.